Banyak orang Kristen, bahkan hingga hari ini, memahami kisah penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian hanya sebatas pada dua sosok, Adam dan Hawa. Mereka dibayangkan sebagai sepasang manusia pertama, satu laki-laki dan satu perempuan, yang kemudian menjadi asal-usul seluruh umat manusia. Namun, pemahaman ini sesungguhnya terlalu sempit. Adam dan Hawa dalam teks Alkitab tidak sekedar menunjuk pada dua oknum individual. Kata Adam dalam bahasa Ibrani berarti manusia atau umat manusia, sedangkan Hawa, cawah, berarti kehidupan atau yang memberi hidup. Dengan kata lain, keduanya lebih tepat dipahami sebagai representasi kolektif dari umat manusia, bukan hanya dua pribadi historis yang terisolasi. Kesalahpahaman ini muncul karena pembaca modern cenderung membawa pola pikir literal seolah Alkitab sedang menuliskan catatan biografis tentang dua tokoh tertentu. Padahal, kitab Kejadian menggunakan bahasa simbolis, puitis, dan teologis untuk menjelaskan kebenaran mendasar bahwa seluruh umat manusia diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan, dalam gambar dan rupanya. Adam secara harfiah berarti manusia atau umat manusia secara kolektif. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita. Jelas dipakai dalam arti kolektif bukan nama pribadi. Dalam Kejadian 2 dan 3, kata Adam mulai dipakai sebagai sosok tertentu, manusia pertama, sehingga diterjemahkan menjadi Adam. Jadi Adam itu bukan laki-laki secara gender, melainkan manusia secara umum, yang kemudian dipersonifikasikan sebagai tokoh laki-laki pertama. Hawa berasal dari akar kata Ibrani chaya, hidup, memberi hidup, Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada istrinya Hawa, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi Hawa berarti kehidupan atau sumber kehidupan. Dalam narasi, ia dipersonifikasikan sebagai seorang perempuan, karena secara biologis perempuanlah yang melahirkan kehidupan. Adam artinya manusia, kolektif, lalu dipersonifikasikan sebagai seorang laki-laki pertama. Hawa artinya kehidupan, fungsi memberi hidup, lalu dipersonifikasikan sebagai perempuan pertama. Dengan demikian, keduanya adalah simbol teologis. Adam mewakili seluruh umat manusia. Hawa mewakili sumber kehidupan dalam umat manusia. Dalam kitab Kejadian 1, Alkitab menggambarkan penciptaan manusia secara kolektif. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Di sini jelas bahwa sejak awal, manusia tidak diciptakan hanya satu pasang, melainkan sebagai umat manusia laki-laki dan perempuan, dalam bentuk jamak. Analisis bahasa Ibrani Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. 1. Kejadian 1 ayat 26. Ibrani asli. Vayome Elohim Naase Adam betsalmenu kidmutenu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam, manusia, menurut gambar kita, menurut rupa kita. Kata Adam di sini tidak dipakai sebagai nama pribadi, melainkan sebagai kata benda kolektif, manusia atau umat manusia. Contoh paralel, Kejadian 5 ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya, dan diberkatinya mereka, dan diberinya nama Adam pada waktu mereka diciptakan. Artinya adalah manusia pada umumnya, bukan hanya satu orang bernama Adam. 2. Kejadian 1 ayat 27 Ibrani asli. Vayivra Elohim et ha-Adam betsalmo, betselem Elohim bara oto, zakar unekeva bara okam. Struktur ayat ini penting. Baris pertama, Allah menciptakan Ha-Adam, manusia, menurut gambarnya. Baris kedua, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, Oto, tunggal. Baris ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakannya, mereka, Otam, jamak.
ada pergeseran dari tunggal ke jamak. Auto adalah dia tunggal. Otam adalah mereka jamak. Artinya, ha-Adam, manusia, dipakai secara kolektif. Tunggal dalam konsep, tetapi jamak dalam realitas. Laki-laki dan perempuan. Kesimpulan teologis linguistik. Dalam bahasa Ibrani, Adam di Kejadian 1 adalah kata generik, umat manusia, bukan nama individu. Peralihan dari kata ganti tunggal, oto, ke jamak, otam, dalam ayat 27, menegaskan bahwa yang dimaksud adalah sekelompok manusia, laki-laki dan perempuan, bukan satu pasang literal saja. Maka wajar jika sebagian ahli Yahudi maupun Kristen menafsirkan penciptaan dalam Kejadian 1 sebagai penciptaan kolektif umat manusia. Sedangkan Kejadian 2 baru mengisahkan narasi simbolik tentang Adam dan Hawa sebagai tokoh representatif. Namun dalam Kejadian 2-3, fokus narasi menyempit. Muncullah Adam dan Hawa, bukan sebagai catatan biografi literal satu-satunya manusia, melainkan sebagai tokoh representatif. Mereka adalah gambaran pasangan pertama, simbol kesatuan manusia, dan ikon universal tentang relasi dengan Allah. Melalui mereka, kisah kejatuhan ditampilkan. Manusia gagal menaati Allah, memilih buah pengetahuan, dan akibatnya dosa masuk ke dunia. Taman Eden dan buah pengetahuan. Dua oknum atau kolektif. 1. Kejadian 2 dan 3 menceritakan Adam dan Hawa sebagai pelaku langsung. Adam diperintah untuk tidak makan dari pohon pengetahuan. Hawa digoda ular, lalu memakan buah itu. Adam pun ikut makan setelah diberi Hawa. Secara narasi literal, hanya dua individu yang melanggar. 2. Tetapi dari sisi teologi Yahudi dan Kristen, mereka dipahami bukan sekedar dua orang, melainkan wakil umat manusia. Dalam tradisi Yahudi rabbinik, Adam disebut ha-Adam, yang artinya manusia secara umum, bukan nama pribadi saja. Jadi Adam bukan hanya satu orang, tapi juga simbol umat manusia. Dalam Kristen, Paulus menegaskan bahwa oleh satu orang dosa telah masuk ke dalam dunia. Roma 5:1-12. Artinya, Adam dipandang sebagai kepala umat manusia, representatif. Dengan kejatuhan Adam, seluruh umat manusia ikut dalam dosa. 3. Jadi, pelanggaran itu bersifat kolektif dalam makna teologis, meskipun yang melakukan tindakan literal hanyalah dua oknum. Adam dan Hawa adalah prototip manusia. Mereka mewakili kita semua. Sebab dalam setiap diri manusia ada dorongan serupa. Rasa ingin tahu, keinginan melampaui batas, dan kecenderungan melawan Allah. 4. Implikasi teologisnya. Bagi Yahudi, kejatuhan di Eden menjelaskan asal-usul penderitaan dan kematian. Tetapi setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Yehezkiel 18. Bagi Kristen, kejatuhan Adam Hawa adalah dosa asal, original sin yang diwariskan pada seluruh manusia. Sehingga hanya melalui Kristus manusia bisa ditebus. Bagi pembacaan modern, kisah Eden tidak harus dibaca sebagai dua orang salah, semua kena getahnya, tapi sebagai metafora kolektif. Semua manusia, bila berada di posisi Adam Hawa, akan jatuh juga. Karena itu, kisahnya universal. Adam dan Hawa melanggar langsung perintah Allah. Tetapi pelanggaran itu tidak berhenti pada dua oknum, melainkan berfungsi sebagai cermin kondisi manusia secara kolektif. Manusia sebagai ciptaan yang bebas, selalu berpotensi melawan Allah. Jadi, Taman Eden adalah simbol universal, bukan hanya lokasi sejarah. Buah pengetahuan adalah ujian ketaatan. Dan pelanggaran itu kolektif sifatnya, meskipun aktor naratifnya dua orang. Dalam tradisi tafsir Ibrani dan Kristen, memang banyak yang melihat Taman Eden dan buah pengetahuan bukan sekedar kisah sejarah, melainkan simbol teologis. Eden sebagai simbol. 1. Simbol kehidupan ideal, yaitu kondisi hadirat Allah. Eden digambarkan sebagai taman yang penuh keindahan, kesuburan, dan kedamaian. Secara simbolis,
Eden adalah kondisi manusia hidup dalam harmoni dengan Allah, diri, sesama, dan alam. Itulah gambaran awal rencana Allah, relasi tanpa dosa. 2. Simbol kerajaan yaitu kehadiran Allah di bumi. Sungai yang mengalir dari Eden ke seluruh bumi, Kejadian 2 ayat 10 sampai ayat 14 sering dipahami sebagai gambaran pusat kosmos. Dari Allah mengalir kehidupan ke seluruh ciptaan. Dalam tafsir rabbinik, Eden atau sanctuary pertama, kemah suci kosmik. Pohon pengetahuan sebagai simbol. 1. Simbol kebebasan moral dan ujian ketaatan. Pohon pengetahuan baik jahat adalah ruang pilihan moral. Simbol bahwa manusia bukan robot, diberi kebebasan untuk taat atau melawan. 2. Simbol batasan ilahi. Pohon itu bukan racun, tapi tanda. Ada batas antara Sang Pencipta dan ciptaan. Menyentuhnya adalah menolak posisi sebagai makhluk, ingin menjadi seperti Allah. 3. Simbol pengetahuan eksistensial, bukan sekadar informasi. Dalam bahasa Ibrani, yada, mengetahui, berarti mengalami. Jadi buah itu melambangkan pengalaman langsung akan dosa, penderitaan, dan kematian. Sesuatu yang sebelumnya manusia tidak alami. Pelanggaran kolektif. Meskipun narasi hanya menampilkan Adam dan Hawa, mereka dipahami sebagai representasi umat manusia. Adam Hawa adalah simbol kemanusiaan secara keseluruhan. Maka ketika mereka melanggar, artinya seluruh umat manusia ikut jatuh. Teologi dosa asal dalam Kristen, Yetzer hara, adalah kecenderungan jahat dalam waktu utuh. 1. Larangan makan buah pengetahuan bukanlah larangan fisik soal buah tertentu. Itu adalah gambaran simbolis tentang adanya satu ketetapan Allah yang dilanggar oleh manusia secara kolektif melalui wakilnya, Adam dan Hawa. 2. Taman Eden pun tidak harus dipahami sebagai lokasi fisik geografis, melainkan simbol kondisi ideal di mana manusia hidup dalam relasi intim dengan Allah, dalam harmoni dengan alam, dan di bawah ketetapan ilahi. Eden adalah simbol shalom, kesempurnaan ciptaan. Keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Eden adalah gambaran kehidupan manusia dalam hadirat Allah, bukan sekadar sebuah kebun di bumi. Jadi, baik buah terlarang maupun Taman Eden adalah bahasa simbolis untuk mengajar. Ada ketetapan Allah yang menjadi batas ketaatan manusia. Ada keadaan ideal bersama Allah yang hilang karena pelanggaran manusia. Lalu, dalam Kejadian 4, kisah berlanjut dengan anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Keduanya mewakili lahirnya peradaban. Kain sang petani, Habel sang gembala. Namun dosa tidak berhenti di Eden, melainkan berkembang menjadi dosa sosial, iri hati, dendam, lalu pembunuhan pertama. Disinilah muncul petunjuk penting. Setelah Kain membunuh Habel, ia berkata kepada Allah, "Hukumanku ini terlalu berat. Setiap orang yang bertemu dengan aku tentu akan membunuh aku." Kejadian 4 ayat 13 dan ayat 14. Pertanyaannya, siapa orang-orang itu kalau hanya ada Adam, Hawa, dan Kain? Lebih jauh lagi, Kain kemudian mengambil seorang istri dan membangun sebuah kota, Kejadian 4 ayat 17. Kota tidak mungkin berdiri hanya dengan 4 orang. Semua ini memberi isyarat bahwa di luar Adam Hawa, ada manusia lain yang sudah ada. Dengan kata lain, Kejadian sendiri membuka ruang bagi pemahaman bahwa penciptaan memang kolektif, bukan hanya satu pasang, literal. Adam dan Hawa adalah simbol, bukan satu-satunya individu yang eksis. Tradisi penafsiran. Rabbinik Yahudi menjelaskan Kain mendapat istri dari anak-anak Adam Hawa lain yang tidak disebutkan. Bahkan ada midrash yang menyebut Adam memiliki puluhan anak. Kristen klasik juga menafsir demikian, bahwa Adam dan Hawa adalah pasangan pertama, lalu dari mereka berkembang keturunan. Pernikahan sedarah kala itu belum dilarang, karena masih awal umat manusia. Kelemahan penafsiran tradisional, Adam Hawa satu-satunya asal-usul manusia,
bila dibandingkan dengan penciptaan kolektif. 1. Masalah populasi manusia. Jika hanya ada Adam, Hawa, Kain, dan Habel, maka muncul pertanyaan, siapa orang lain yang ditakuti Kain saat ia diusir? Kejadian 4 ayat 14. Dalam tafsir tradisional, ini dipaksa dijawab dengan anak-anak lain Adam Hawa yang tidak disebutkan. Dalam model penciptaan kolektif, hal ini lebih wajar. Sejak awal ada manusia lain, sehingga ancaman Kain realistis. 2. Masalah perkawinan sedara. Tafsir tradisional mengharuskan adanya pernikahan sedarah generasi pertama. Kain menikahi saudara kandung. Hal ini secara moral, hukum Taurat kemudian, Imamat 18, maupun medis menimbulkan masalah. Dalam penciptaan kolektif, isu ini tidak muncul karena ada lebih banyak manusia sejak awal. 3. Keterbatasan narasi Adam, Hawa. Jika semua manusia hanya berasal dari Adam Hawa, kisah mereka jadi 100% sejarah literal, bukan simbolis. Tetapi Kejadian 1 ayat 27 sudah memakai bentuk jamak, mereka. Sehingga sulit untuk mengabaikan makna kolektif. 4. Kekakuan dalam teologi dosa. Tafsir tradisional menekankan dosa warisan berasal dari satu pasangan. Lebih sederhana secara teologis, tetapi problematis secara historis dan biologis. Tafsir kolektif lebih masuk akal secara realitas manusia, namun tetap dapat mempertahankan makna teologis. Adam Hawa berperan sebagai wakil umat manusia dalam pelanggaran. Jadi, narasi penciptaan tidak berhenti pada dua oknum, melainkan menunjuk pada kemunculan manusia secara kolektif, dengan Adam Hawa sebagai tokoh simbolik. Kejatuhan mereka menjelaskan asal-usul dosa, sementara Kain Habel menunjukkan bagaimana dosa merambat ke masyarakat luas. Catatan, ketika Kain merasa takut akan dibunuh oleh orang lain, ini menunjukkan bahwa memang ada kelompok manusia lain selain Adam dan keluarganya. Jadi, yang dimaksud Kain bukanlah manusia raksasa, sebab kisah tentang raksasa atau Nephilim baru muncul lebih dari 1.500 tahun kemudian, menjelang zaman Nuh. Dengan demikian, ketakutan Kain lebih masuk akal bila ditujukan kepada kelompok manusia lain yang sudah ada sejak awal, bukan kepada raksasa yang baru hadir jauh setelah generasinya.